ketika kita ada sampah, baik sampah plastik, sampah organik, kemudian kita buang, lalu kemudian akhirnya jadi listrik. Ini gimana caranya, Bu? Plastik itu tidak didesain untuk menjadi sampah, tetapi untuk didaur ulang supaya bisa kembali lagi ke circle-nya dan digunakan terus dan terus. Indonesia saat ini untuk bahan baku daur ulang memang masih sebagian besar kita melakukan impor. Pemirsa, saya baru saja membeli minum dan pasti Anda yang ada di DKI Jakarta sudah tahu bahwa saat ini sudah ada pelarangan kantong kresek setiap Anda berbelanja. Tapi karena saya belanjanya di toko biasa, bukan di toko retail, maka kantong kresek atau kantong plastik masih berlaku di toko-toko seperti ini sehingga saya harus membawa kantong seperti ini. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini efektif untuk bisa mengurangi bahkan menghilangkan plastik yang tidak bisa didaur ulang? Pemirsa, saya berada di TPA Rawakucing, Tangerang, Banten. Bisa Anda lihat, kantong yang saya bawa ini belum tentu juga bisa didaur ulang atau belum tentu juga bisa diurai di bumi dengan cepat. Dan bahkan jika Anda lihat plastik-plastik seperti ini tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan bisa dibilang nilai ekonominya sangat rendah. Tidak ada pemulung maupun industri yang mau mendaur ulangnya kembali. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada teknologi yang mampu memusnahkan semua plastik-plastik ini dan mengubahnya menjadi energi listrik, bahkan bahan dasar untuk membangun infrastruktur dan bahan bakar? Ikuti perjalanan kami di The Nation kali ini, masa depan sampah plastik. Penelusuran kali ini kami mulai dari pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Bantar Gebang yang diberi nama PLTSA Merah Putih untuk mencari tahu bagaimana sampah termasuk plastik bisa musnah dan berubah wujud jadi tenaga listrik. Dr. Insinyur Widiatmi menjelaskan prosesnya kepada kami. Bu, secara sederhana Bu, ketika kita ada sampah, baik sampah plastik, sampah yang non plastik, yang organik, semua sampah rumah tangga, kemudian kita buang, lalu kemudian akhirnya jadi listrik. Ini gimana caranya Bu? Secara sederhana prosesnya. Jadi sebetulnya kalau proses yang ini ya, karena ada tadi proses tanaman ada beberapa macam, ada insinerator, ada gasifikasi, ada pirolisa ya. Kita menggunakan yang insinerasi. Insinerasi kan sebenarnya pembakaran ya biasanya. Pembakaran tapi di tempat yang tertutup di dalam tungku bakar dan boiler ya. Jadi di sini sampah itu kita masukkan dalam bunker tadi yang belakang sana ya. Bunker tadi setelah diaduk-aduk kita angkat menggunakan grab crane, kita masukkan melalui hopper masuk ke dalam tungku ya. Kemudian di situ sampah dibakar menggunakan suhu bisa sampai 800.000 gitu di situ. Dipastikan bahwa dioksin furannya sudah terdestruksi dan juga suhunya harus minimal 800 derajat lah. Kemudian gas panas tadi memanaskan air yang ada di dalam pipa-pipa boiler. Kemudian air tadi menguap menjadi uap air atau steam yang di sini kita kondisi operasinya adalah mencapai suhu steam kering atau superheated pada 40 bar dan 390 derajat. Nah, suhu steam yang itu kita alirkan ke dalam ke turbin untuk memutar turbin menghasilkan listrik. Ya. Jadi tidak ada sisa satupun residu apapun ada? Kalau kita operasinya bagus, semuanya kita bisa jamin bahwa itu di bawah baku mutu. Insinerator ini mampu menghasilkan listrik 750 kW per hari. Dr. Widiatmi mengatakan, meskipun baru di Indonesia, sebetulnya teknologi ini bukan teknologi baru di dunia internasional.
Bahkan di sejumlah negara telah diterapkan sejak 100 tahun lalu. Dengan total sampah DKI di Bantar Gebang sejumlah 7.000 ton sehari, kapasitas insenerator ini baru mampu memusnahkan sampah hingga 100 ton saja. Maklum, ini baru merupakan pilot project. Namun teknologi ini cukup menunjukkan kepada kita. Pertama, bahwa ada teknologi yang mampu memusnahkan sampah termasuk sampah plastik, bahkan mengubahnya menjadi listrik dengan tingkat polusi yang rendah. Kedua, Indonesia telah menguasai teknologi, dan jika serius serta berkomitmen tinggi, kita bisa menyelesaikan masalah sampah, terutama plastik, di kemudian hari. PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang ini hanya sebuah batu loncatan sebelum kita memiliki pembangkit listrik tenaga sampah yang kini tengah dibangun di 12 kota di seluruh Indonesia. Plastik itu tidak didesain untuk menjadi sampah, tetapi untuk didaur ulang supaya bisa kembali lagi ke circle-nya dan digunakan terus dan terus. Selain menjadi listrik, sampah plastik ternyata bisa berubah menjadi bahan bakar, bahkan menjadi bahan penunjang infrastruktur. Saya mengajak Anda berkunjung ke sebuah pabrik pengolahan daur ulang botol plastik yang setiap hari mampu mengolah 85 ton sampah botol plastik. Artinya, pabrik ini mampu mendaur ulang 2.000 ton sampah botol plastik per bulannya. Kayaknya botol-botolnya. Iya, semakin banyak sekarang botol yang Sehari bisa berapa, Bu, ini kapasitasnya, Bu? di sini sehari 85 ton, Mas Ade. Jadi kalau dalam 1 bulan Bisa 2.000 ton. 2.000 ton. Yes. Itu untuk semua botol plastik. Untuk semua botol plastik yang ada di sini. Dari sekian banyak plastik ini produk keluarannya apa, Bu? Outputnya jadi apa barangnya? Di sini yang paling banyak adalah dibikin menjadi dakron atau polyester staple fiber. Itu adalah dakron sintetis untuk isi bantal, isi boneka, isi mantel musim dingin, seperti itu, Mas. Oke. Selain itu kita juga bikin tali-tali dari botol PET juga. Dan yang banyak lagi kita bikin untuk menjadi geotekstil untuk ngecor jalan tol. Itu penemuan terbaru dari Itu penemuan terbaru perusahaan. dari perusahaan ini. Jadi kita membuat continuous filament geotekstil yang dimana kekuatannya memang dibutuhkan untuk kekuatan tinggi untuk ngecor di jalan tol supaya jalannya bisa tahan lebih lama. Itu biasa 1 hari atau mungkin 1 bulan berapa yang kemudian bisa dihasilkan untuk geotekstil itu, Bu? Untuk geotekstil di perusahaan ini 300 ton per bulan. Per bulan. Betul. Kebutuhannya banyak. Seberapa banyak kebutuhan atau permintaan Oh ini? iya, tentu di Indonesia kita sekarang lagi menggalakkan untuk pembangunan infrastruktur ya. Jadi memang banyak sekali digunakan di Indonesia. Sebelumnya kita import dari luar negeri. Sekarang sudah bisa diproduksi di dalam negeri dan menggunakan plastik-plastik sampah botol ini. Dari botol plastik kemudian menjadi geotekstil yang dimaksud untuk infrastruktur itu berapa lama prosesnya, Bu? Kalau botol itu datang, digiling, langsung masuk ke mesin itu cuma hitungan detik aja, Mas. Udah terbentuk lagi geotekstil itu. Kalau dalam 1 meter persegi itu membutuhkan berapa botol, Bu? Menggunakan 6 kilo botol. Dalam untuk 1 meter persegi. Untuk 1 meter persegi. Kalau 1 botol itu 20 gram, berarti 1 kilo 50 botol. Kalau menggunakan 1 ton, berarti 1 hari kita menggunakan 50.000 botol. Untuk 1 ton saja. Itu kan permintaannya katanya memang tinggi begitu ya, Bu? Betul. Ya? Christine menambahkan, geotekstil non-woven continuous filament ini juga dipakai sebagai pelapis berbagai proyek infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, irigasi, dan masih banyak lagi proyek-proyek infrastruktur lainnya. 1 meter persegi geotekstil ini dihasilkan dari 6 kg botol plastik. Setiap hari, Christine mengubah 50.000 botol plastik menjadi geotekstil yang dipesan oleh sejumlah operator pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Kini, bahan pendukung ini bisa menjadi alternatif dengan harga yang lebih murah
dibandingkan dengan material yang selama ini harus didatangkan dengan impor. Bu, kalau sebagai gambaran, kedepannya masa depan plastik itu seperti apa, khususnya untuk di Indonesia? Kan ada yang bilang ini tidak bisa diurai, memang hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak bisa diurai sampai ratusan tahun. Perlukah kita masih khawatir atau seperti apa, Bu? Sebenarnya plastik itu adalah suatu penemuan yang hebat di mana membantu kita untuk mempermudah hidup kita lebih efisien, lebih praktis. Dan plastik itu kebanyakan untuk mengemas makanan-makanan minuman kita supaya lebih hygiene. Pada saat selesai kita makan atau kita minum produk tersebut, kemasan itu sebenarnya tidak untuk diurai, Mas. Tetapi untuk masuk ke produksi daur ulang. Bukan untuk ke tong sampah. Jadi sekali lagi plastik itu tidak didesain untuk menjadi sampah, tetapi untuk didaur ulang supaya bisa kembali lagi ke circle-nya dan digunakan terus dan terus. Oke. Artinya ke depan plastik bisa dimusnahkan kalau misalnya residu-residu yang tidak bisa digunakan, ya? Asalkan kita memberikan pembelajaran yang benar kepada masyarakat untuk tidak mencampur plastik ini menjadi sampah, diletakkan di tempat yang benar, dan pemerintah juga menyiapkan regulasi, menjalankan undang-undangnya di sini. Plastik itu bukan menjadi masalah sama sekali. Itu akan menjadi bahan baku yang berguna bagi daur ulang industri seperti ini. Oke. Sebagai gambaran, Bu, berapa persen sebetulnya dari total plastik yang kemudian sudah terserap dengan baik di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia saat ini masih rendah untuk menyerap terserap di industri daur ulang, cuman 11%. 11%. Itu karena ya itu lagi tadi, kita belum benar-benar mengumpulkan sampah plastik itu dan masih masuk ke sampah. Jadi harusnya kita kumpulkan dan dimasukkan ke industri daur ulang. Jadi artinya yang 89% total plastik secara keseluruhan terbuang ke Betul. TPA dan ke mungkin ada yang ke laut, ke tempat-tempat yang lain, ya? Benar, sampah plastik itu harus tetap di rumah dan diambil. Itu namanya green collection. Oke. Di mana kita harus mensortir sampah itu di rumah kita. Kalau untuk botol plastik, Bu, untuk yang tersirkulasi atau terdaur ulang kembali itu berapa persen dari Kalau total? botol plastik itu nilai serapan di Indonesia itu sudah sangat tinggi. Sudah 60% di sini, bahkan lebih tinggi daripada di negara-negara Eropa. Seperti apa sih, Bu, masa depan sampah plastik ini jika dikelola dengan baik? Jika dikelola dengan baik, ini akan menjadikan sumber pendapatan ekonomi yang bagus bagi negara kita. Karena sampah ini jumlahnya banyak dan harganya masih relatif murah, itu bisa membantu perekonomian masyarakat kita. Oke. Indonesia saat ini untuk bahan baku daur ulang memang masih sebagian besar kita melakukan impor. Bagaimana masa depan pengelolaan sampah Indonesia, terutama plastik? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan di tahun 2025 kapasitas pengelolaan sampah mencapai 100%. Sementara itu presentasi masyarakat memilah mencapai 50%. Recycling rate mencapai 50% untuk semua jenis plastik. Dan pembangunan pengolahan sampah di 12 kota terrealisasi. Bagaimana peta jalan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan plastik? Indonesia itu jumlah penduduknya 260 juta ya penduduknya. Luar biasa sampahnya. Kita saja menghasilkan 65,8 juta ton setahunnya. Nah, dan 16%-nya adalah plastik. Dan yang bisa dikelola paling cuman nggak nyampe setengahnya. Nah, sehingga memang approaching atau pendekatan pengelolaan sampah itu kita menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah pengurangan, ya. Yang kedua adalah circular economy. Nah, ini tadi yang bisa didaur ulang adalah circular economy. Dan yang ketiga adalah teknologi. Teknologi itu seperti Singapura misalnya, dia menggunakan insinerator yang sangat mungkin bisa dilakukan karena negaranya kecil. Ya. Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan presiden dan menunjuk 12 kota untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Apakah ada kerjasama dari pihak pemerintah, terutama dari kementerian ini dengan pihak-pihak swasta, dan seperti apakah bentuk kerjasamanya? Yang pertama kita bicara masalah swasta terkait dengan bank sampah tadi ya. Bank sampah itu butuh off-taker, Mas. Off-takernya itu adalah perusahaan-perusahaan daur ulang. Ketika kita menghidupkan bank sampah, kita harus juga menghidupkan off-takernya.
Karena banyak bank sampah itu menjadi mati atau menjadi pasif Ya. karena dia tidak bisa menyalurkan sampah terpilahnya. Tidak ada pasarnya lah. Tidak ada pasarnya. Soal roadmap, saya tertarik juga soal teknologi, kan ada 3 pendekatan. Ya. Teknologi ini kan ada insinerator, kemudian kalau kita lihat juga ada sampah-sampah yang kompos itu bisa untuk gas metan. Ya. Nah, untuk yang sampah plastik ini kan katanya ada dibangun di beberapa provinsi untuk bisa menghasilkan sebagai listrik. Ini Ya. perkembangannya seperti apa, Bu? Ya. Jadi saat ini dari 12 kota yang ditunjuk oleh Presiden, Surabaya yang memang paling siap. Dan KLHK dalam hal ini memang kami membuat regulasi terkait dengan pengaturan emisinya. Dan yang kedua adalah bagaimana memberikan subsidi untuk tipping fee-nya. Dan sekarang kami sedang menunggu untuk masalah tipping fee-nya yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Itu semacam subsidi untuk tipping fee-nya. Dan yang lain memang sedang dalam proses bidding dan sebagainya. Oke. Soal tadi pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan ini kan swasta atau kemudian nanti pemerintah yang membuat, yang membangun atau Oke. bagaimana Yang bentuk untuk pembangkit kerjasamanya? listrik tenaga Betul. sampah itu konsepnya adalah kerjasama dengan private public partnership ya. Jadi kerjasama dengan swasta, dan di dalam hal ini adalah pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, ada 2 kan kalau tidak salah ya Bu ya, untuk elektrifikasi dan juga untuk energi. Katanya bisa untuk bahan bakar juga, saya dengar dari sampah. Ini bagaimana Bu Ya. rencananya Bu? Jadi gini, Roadmap-nya. kalau yang pembangkit listrik tenaga sampah, ya itu untuk untuk listrik. Tapi ada satu lagi memang yang sekarang kita kembangkan adalah namanya Refuse Derived Fuel, RDF. RDF itu adalah semacam co-firing dengan batu bara. Jadi nanti bisa dipakai untuk membantu pembakaran di pabrik semen, di PLTU juga bisa. Untuk menggantikan bahan bakar sekitar 10%. Dan sekarang sedang dikembangkan dan itu memang dari sampah organik. Dan yang satu sudah jadi itu di Cilacap, dan yang satu kita sedang kembangkan itu ada di Lombok. Itu untuk yang energi itu Untuk tadi. energi, dan itu bisa membantu juga PLN sebetulnya. Dengan teknologi mengubah sampah plastik termasuk ya di dalamnya untuk menjadi listrik dan juga untuk energi, banyak orang kemudian punya ekspektasi bahwa sampah plastik bisa hilang semuanya di Indonesia. Tentunya itu tidak bisa kan Bu ya? Enggak. Berapa persen yang bisa dikurangi dengan penerapan teknologi ini? Kurang lebih kalau misalnya plastiknya digunakan paling sekitar 10%, 15% dari plastik yang ada di Indonesia. Dan juga yang menjadi target untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada plastik masuk di dalamnya itu kan tidak semua provinsi. Dia hanya kota-kota besar dan kota metro yang ditunjuk. Ada 12 kota kalau Iya, tidak salah ya, iya. tersebar di Ya, seluruh tersebar di Indonesia. seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Di masa lalu, teknologi merubah material dari dasar bumi menjadi plastik. Kini, teknologi pula yang mampu memusnahkan atau bahkan mengubah plastik menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat. Seperti apa sih Bu masa depan sampah plastik ini jika dikelola dengan baik? Jika dikelola dengan baik, ini akan menjadikan sumber pendapatan ekonomi yang bagus bagi negara kita. Karena sampah ini jumlahnya banyak dan harganya masih relatif murah, itu bisa membantu perekonomian masyarakat kita. Metro TV, knowledge to elevate.